Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Rita Septiani dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dalam video ini saya akan mempresentasikan proses ekranisasi yang terjadi pada novel Dilan 1991 karya Pidi Baik ke dalam film Dilan 1991 karya sutradara Fajar Bustami. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya. Di dalam analisis ini, saya mengambil judul ekranisasi pada novel Dilan 1991 karya Pidi Baik ke dalam film Dilan 1991 karya sutradara Fajar Bustami. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Pernyataan manusia yang diungkapkan dengan bentuk lukisan seperti antusias terhadap sesuatu, asumsi seseorang, prinsip dalam kehidupan, pengalaman, dan pemikiran yang juga dapat meningkatkan daya tarik seseorang menggunakan bahasa merupakan pengertian dari karya sastra. Menurut MZ dan Saiful 2015 bahwa sastra bukan merupakan hasil imitasi atau tiruan, melainkan suatu karya atau karangan. Teori mengenai pemindahan karya sastra berbentuk sebuah novel menjadi film atau yang sering disebut ekranisasi mulai muncul di Indonesia pada tahun 1951. Pemindahan atau pelayar putihan sebuah novel di dalam bentuk film merupakan ekranisasi. Menurut NST 1991, pemindahan yang awalnya sebuah novel menjadi film putih akan mengakibatkan adanya pembaruan. Alat utama yang digunakan untuk menyampaikan pada sebuah novel adalah kata-kata. Dalam sebuah novel, unsur-unsurnya disampaikan dalam beberapa ujaran yang menjelaskan penokohan, alur, latar, suasana, dan juga gaya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan inti. Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan pengumpulan data dan pembacaan novel Dilan 1991 karya Pidi Baik, juga film Dilan 1991 karya sutradara Fajar Bustami. Berikut merupakan hasil analisis ekranisasi dari apa yang sudah dibaca oleh peneliti. Penciutan atau penghilangan yang ditemukan dalam film Dilan 1991 karya sutradara Fajar Bustami dan hasil transformasi dari novel Dilan 1991 karya Pidi Baik. Berdasarkan hasil penelitiannya, ditemukan penciutan atau penghilangan terhadap penokohan dan alur pada novel Dilan 1991. Diuraikan sebagai berikut. Penciutan atau penghilangan dalam tokoh. Terdapat 8 tokoh dalam novel Dilan 1991 karya Pidi Baik yang dihilangkan dalam film Dilan 1991 karya sutradara Fajar Bustami, yaitu yang pertama ada Bu Retno, seseorang yang ramah. Yang kedua, Pak Mujadi, seseorang yang mempunyai sifat tegas dan juga ramah. Yang ketiga, ada pacar baru Dilan, yang merupakan seseorang yang baik. Yang keempat, ada Kanadia yang diceritakan sebagai anak sulung dari Bunda Dilan. Yang kelima ada Bang Hakim yang merupakan suami dari Kak Nadia. Yang selanjutnya ada Ibu Jurayah yang digambarkan sebagai seseorang yang baik. Yang ketujuh ada Bapak Mustafa yang digambarkan seseorang yang baik. Dan yang terakhir ada Mbak Eza yang juga digambarkan sebagai seseorang yang mempunyai sikap yang baik. Yang selanjutnya, penciutan atau penghilangan dalam alur cerita. Dalam penelitian ini terdapat 62 data yang mengalami penciutan atau penghilangan dari novel Dilan 1991 karya Pidi Baik ke dalam film Dilan 1991 karya sutradara Fajar Bustami, yaitu yang pertama, ketika Milea sedikit menceritakan kenangannya bersama Dilan sebelum berpacaran pada halaman 15-30. Selanjutnya, Milea dan Dilan yang sedang ngobrol halaman 20-23 dan 34-36. Yang selanjutnya, Airin yang sedang bermain Nintendo pada halaman 38. Yang selanjutnya, Milea yang mengutarakan perasaannya setelah berpacaran dengan Dilan pada halaman 39. Selanjutnya, Pian dan Wati yang mendatangi rumah Milea untuk memberitahukan kabar dari Dilan pada halaman 40-62. Dan yang selanjutnya, ada tersebarnya berita bahwa Pian dan Wati menjalin hubungan pada halaman 50. Yang selanjutnya, Kang Adi sedang bercerita dengan Milea lewat telepon pada halaman 59-62. Selanjutnya, Bunda Dilan dan Milea yang sedang mengobrol lewat telepon halaman 67-72. Selanjutnya, menceritakan seorang Dilan yang merupakan anak geng pada halaman 78-79. Selanjutnya,
Nandan dan Melia yang sedang berdiskusi mengenai baju yang akan dipakai saat acara Pekan Olahraga dan Seni pada halaman 82. Selanjutnya, ketika Dilan mengembalikan uang dari Melia yang untuk ongkos pada halaman 84. Selanjutnya, ketika Melia mengajak Dilan ke rumah sakit Muhammadiyah pada halaman 89. Selanjutnya, ketika Melia dan Dilan yang sedang berada di rumah sakit Muhammadiyah halaman 90-91. Selanjutnya, ketika Melia bercerita tentang Wati dan Pian yang datang ke rumahnya pada halaman 95 dan juga pada halaman 96. Yang selanjutnya, ketika adegan yang menceritakan Melia yang sedang jenuh dan bosan karena tidak betah berlama-lama berada di rumah Kang Adi pada halaman 102-103. Selanjutnya, ketika Dilan yang meminta izin kepada Kang Adi dan Melia untuk tawuran pada halaman 103-111. Selanjutnya, ketika Melia dan Dilan sedang bermain bersama teman-temannya halaman 113-114. Selanjutnya, beberapa percakapan Bang Farid dengan Melia tentang Dilan dan Kang Adi pada halaman 124-128. Selanjutnya, keluarga Tante Anis dan Melia sedang bercerita bersama pada halaman 130-134. Selanjutnya, ketika Melia sedang bersama keluarga Yugo, ia selalu memikirkan Dilan pada halaman 134-135. Selanjutnya, Melia yang bercerita pada ayahnya jika Dilan mampu menghilangkan kota Bandung pada halaman 137. Selanjutnya, ketika Melia tiba di rumahnya setelah bertemu Tante Anis di rumahnya pada halaman 138-139. Selanjutnya, ketika Yugo yang datang ke rumah Melia pada halaman 139 sampai halaman 140. Untuk adegan selanjutnya yaitu ketika Yugo selalu bertanya perihal Melia dan Dilan ketika ada kejadian di Trina pada halaman 151 sampai 152. Selanjutnya, setibanya Melia di rumahnya bersama dengan Yugo yang disambut oleh ibu Melia. Setelah itu ayah Melia datang dan mereka berbincang, sedangkan Melia pergi ke kamar pada halaman 152 sampai 154. Selanjutnya, ketika Melia mendengar adanya deruman rombongan motor, lalu ia mendatangi Dilan dan melarangnya tawuran pada halaman 154 sampai 156. Selanjutnya, ketika Benny yang menelpon Melia untuk memberitahunya bahwa ia sedang berada di Bandung pada halaman 161 sampai 162. Selanjutnya, ketika Benny dan Yugo yang bersamaan datang ke rumah Melia pada halaman 163 sampai 168. Selanjutnya, ketika Melia dan Yugo yang sedang dalam perjalanan ke BIP pada halaman 168 sampai 170. Selanjutnya, adegan ketika Melia yang diganggu oleh 4 orang pemuda pada saat ia sedang dalam perjalanan pulang dari BIP dengan menggunakan angkutan umum. Halaman 175 sampai halaman 176. Untuk adegan selanjutnya yaitu ketika Bunda, Wati, dan Melia membicarakan Dilan ditangkap polisi lewat telepon pada halaman 182 sampai 183. Selanjutnya, ketika ibu dari Melia yang menyediakan permen karet Yosa dan permen jagoan neon untuk Pian dan Wati yang sedang bertamu ke rumahnya pada halaman 183. Selanjutnya, ketika Yugo yang pergi mendatangi Melia ke rumahnya ingin meminta maaf atas kejadian di bioskop pada halaman 185. Selanjutnya, ketika ibu Melia yang sedang memarahi Yugo atas sikap buruknya terhadap Melia halaman 185 sampai 186. Selanjutnya, ketika Melia yang menunjukkan surat pemberian dari Dilan untuknya pada Wati pada saat mereka sedang di kamar Melia pada halaman 186 sampai 190. Selanjutnya, ibu sedang bercerita mengenai anak-anak remaja di zaman ia dulu halaman 195 sampai 197. Selanjutnya, orang tua dari Dilan, Pian, Melia, dan Wati ketika akan mengambil rapot halaman 198. Selanjutnya, ketika Pian, Melia, dan Wati membicarakan Dilan saat pembagian rapot halaman 199. Selanjutnya, ketika Melia membujuk Bunda untuk menjauh Dilan pada halaman 211 sampai 213. Adegan selanjutnya yaitu ketika kabar tentang ayahnya Dilan yang galak pada halaman 213 sampai 214. Selanjutnya, ketika Bunda menjemput Kasita untuk diajak ke rumahnya halaman 214 sampai 216. Selanjutnya, ketika Melia yang menolak ajakan Pian dan Rani untuk pulang bersama setelah selesai acara perseni halaman 224 sampai 225. Selanjutnya, ketika Melia menanti Bang Farij untuk menjemputnya halaman 228. Selanjutnya, ketika Melia teringat percakapannya dengan Pian halaman 229 sampai 230. Selanjutnya, ketika Melia menelpon Bunda, setelahnya ia menjenguk Dilan yang masih berada di penjara halaman 332. Selanjutnya, interaksi antara Melia dan Pak Dedi halaman 239 sampai 243. Selanjutnya, Dilan dan Melia sedang di teras rumah Melia selepas Dilan yang sudah keluar dari kantor polisi halaman 249 sampai 252. Selanjutnya, perayaan tahun baru di rumah Melia halaman 257 sampai 260. Selanjutnya, keadaan kelas Melia ketika hari pertama masuk sekolah kembali pada halaman 261. Adegan selanjutnya yaitu ketika kabar tentang
Yang selanjutnya yaitu ketika Dilan dan Milea yang akan pergi menuju ke kantin BM selepas dari ruang guru halaman 263 sampai 267. Selanjutnya ketika Dilan dan Milea yang berjalan menuju warung Mang Ewok halaman 268 sampai 270. Selanjutnya ketika Dilan dan Milea ingin menonton bioskop halaman 270 sampai 272. Selanjutnya ketika Dilan dan Milea yang pergi ke sekolah berdua lalu mendapat informasi bahwa Akil meninggal pada halaman 283 sampai 284. Selanjutnya ketika Milea dan teman-temannya dalam perjalanan ke rumah Akew untuk melayat dan berbelasungkawa yang menggunakan mobil Nandan halaman 290. Selanjutnya ketika Melia menyetujui untuk pulang bersama Dilan karena ia merasa tidak enak atas percakapan mereka semalam di telepon halaman 294. Selanjutnya ketika Melia yang menginginkan pendapat dari Pian setelah putus dari Dilan pada halaman 201 sampai 302. Selanjutnya ketika Pak Dedi yang membuntuti Melia hilang hingga mereka pulang bersama menggunakan angkutan umum halaman 303 sampai 307. Selanjutnya ketika Melia menceritakan apa alasan ia memutuskan Dilan kepada Bunda halaman 313 sampai 315. Selanjutnya ketika Melia yang meminta bantuan Pian untuk bertemu dengan Dilan halaman 318. Selanjutnya awal hubungan Melia dan Mas Herdi halaman 320. Selanjutnya kabar ayah Dilan yang meninggal sampai kepada Melia dan awal ia berjumpa dengan pacar Dilan halaman 223 sampai 224. Yang terakhir yaitu masa reformasi di Jakarta pada halaman 335 sampai 324. Selanjutnya penambahan dalam alur cerita. Terdapat 2 penambahan alur ceritanya yaitu pada adegan film di timer 1 jam 45 menit 15 detik memvisualkan atau menceritakan adegan ketika hari kelulusan SMA Amelia. Yang kedua, pada adegan film di timer 1 jam 46 menit 20 detik memvisualkan atau menceritakan adegan ketika Mas Herdi yang hadir ketika Amelia wisuda. Yang selanjutnya yaitu perubahan pada tokoh berikut adalah hasil perbedaan antara tokoh, yaitu 1. Tokoh yang dalam novel dan film. Yang kedua, tokoh yang hanya ada dalam novel tetapi dihilangkan jika di dalam film. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada tokoh yang ditampilkan di dalam novel Dilan 1991 karya Pidi Baik tetapi dihilangkan jika di dalam film Dilan 1991 karya sutradara Fajar Bustami, yaitu yang pertama ada Sita yang merupakan pacar Banar. Jika di dalam novel Sita sedikit berbicara tetapi pandai bergaul, tetapi jika di dalam film Sita merupakan seseorang yang sangat ceria. Yang selanjutnya ada Wati. Jika di dalam novel Wati merupakan teman Melia, baik hati, lemah lembut, suka menolong, mendukung hubungan Melia dan Dilan dan bertanggung jawab ketika bekerja dalam tim. Tetapi jika di dalam film Wati merupakan teman Melia, baik, bergaul, ramah, dan juga suka menolong dan memberi semangat untuk hubungan Dilan dan Melia. Selanjutnya ada BM. Jika di dalam novel BM merupakan seorang yang baik, kesayangan para murid di sekolah Dilan dan Melia, seru dan suka bercanda. Tetapi jika di dalam film BM merupakan seorang yang baik, kesayangan para murid di sekolah Dilan dan Melia, asik, suka bercanda dan juga memiliki sifat yang keibuan. Tokoh yang selanjutnya yaitu ada Yugo. Jika dalam novel Yugo memiliki perasaan lebih pada Melia, baik, suka mengomentari sikap setiap orang, saudara jauh dari Melia dan agresif. Jika di dalam film Yugo menyukai Melia, baik, sepupu jauh Melia dan juga agresif. Yang kelima ada Ibu Rini. Jika di dalam novel Ibu Rini seseorang yang baik, seorang guru, selalu peduli pada Dilan yang notabene-nya merupakan murid nakal. Jika di dalam film Ibu Rini seorang guru yang baik, peduli, ramah dan juga lemah lembut. Yang selanjutnya yaitu ada tokoh yang bernama yang selanjutnya pembahasan mengenai tokoh yang hanya diperkenalkan dalam novel novel Dilan 1991 karya Pidi Baik tapi dihilangkan jika di dalam film Dilan 1991 karya sutradara Fajar Bustami. Yang pertama itu Kang Ung. Jika dalam novel Kang Ung merupakan seorang ramah, seorang satpam dan asik diajak bercanda. Jika dalam film Kang Ung dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Kang Uung. Yang selanjutnya yaitu ada tokoh yang bernama Susi. Jika di dalam novel, Susi merupakan perempuan yang punya sifat pecilan. Jika di dalam film dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Susi. Yang selanjutnya ada Eni. Jika di dalam novel, Eni seseorang yang punya jiwa sosial. Tapi jika di dalam film, Eni dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Eni. Yang selanjutnya yaitu Kiki. Jika di dalam novel, Kiki hanya sebagai tokoh pendukung saja. Jika di dalam film, Kiki dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Kiki. Yang selanjutnya itu ada Bambang. Jika di dalam novel, Bambang hanya sebagai tokoh pendukung saja. Dan jika di dalam novel dan juga di dalam film Bambang dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Bambang. Nah, untuk yang selanjutnya ada tokoh yang bernama Guntur. Jika dalam novel Guntur hanya sebagai tokoh pendukung saja, tetapi jika di dalam film Guntur dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Guntur. Selanjutnya Dadang. Di dalam novel Dadang hanya sebagai tokoh pendukung saja. Jika dalam film Dadang dihilangkan atau tidak
tidak ada tokoh yang bernama dan Dadang. Selanjutnya ada Yopi. Jika dalam novel, Yopi hanya sebagai tokoh pendukung saja, tetapi jika dalam film, Yopi dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Yopi. Yang selanjutnya ada Ibu Yani. Jika dalam novel, Ibu Yani seorang guru, tetapi hanya sebagai tokoh pendukung saja, tetapi jika dalam film, Ibu Yani merupakan seorang tokoh yang diceritakan sebagai seorang guru, tetapi tokoh pendukungnya saja. Nah, untuk yang selanjutnya ada tokoh bernama Pak Asran. Jika di dalam novel, Pak Asran seorang guru, tetapi hanya sebagai tokoh pendukung saja. Jika dalam film, Pak Asran dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Pak Asran. Selanjutnya Ibu Sri. Jika dalam novel, Ibu Sri seorang guru, tetapi hanya sebagai tokoh pendukung saja. Jika dalam film, Ibu Sri dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Ibu Sri. Selanjutnya ada Pepi. Jika dalam novel, Pepi hanya sebagai tokoh pendukung saja. Jika dalam film, Pepi dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Pepi. Yang selanjutnya ada Jainal. Jika dalam novel, Jainal seorang yang punya jiwa sosial dan hanya menjadi tokoh pendukung saja, tetapi jika dalam film, Jainal dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Jainal. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tokoh yang bernama Bowo. Jika dalam novel, Bowo merupakan seseorang yang asik, seru, dan merupakan teman dari Dilan, tetapi hanya sebagai tokoh pendukung saja. Dan jika dalam film, Bowo dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Bowo. Yang selanjutnya ada Atik yang merupakan pacar dari Bowo. Jika dalam novel, Atik hanya sebagai tokoh pendukung saja, tetapi tetap digambarkan sebagai seseorang yang asik dan seru. Dan jika dalam film, Atik dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Atik. Yang ke-16 yaitu ada Endah. Jika di dalam film, Endah memiliki jiwa tanggung jawab dalam kerja tim dan selalu berpartisipasi dalam kegiatan. Tetapi jika dalam film, Endah dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Endah, yaitu selanjutnya Tatang. Jika dalam novel, Tatang seseorang yang selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Jika dalam film, Tatang dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Tatang. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada tokoh yang bernama pada pembahasan selanjutnya yaitu ada perubahan pada alur. Jika di dalam novel alurnya yang maju mundur, sedangkan di dalam film alur menggunakan alur mundur. Yang kedua, jika di dalam novel prolog terjadi di kota Jakarta Selatan pada tahun 2015, sedangkan pada film awal cerita di Jakarta Selatan pada tahun 2015. Yang ketiga, jika di dalam novel BM yang menjelaskan kronologi saat Dilan diserang oleh banyak orang, sedangkan dalam film BM tidak mengetahui kronologi kejadian ketika Dilan dikeroyok. Selanjutnya, jika dalam novel Milea menceritakan kronologi ketika ia yang ditampar oleh Anhar kepada Wati dan Pian, sedangkan di dalam film Milea menceritakan kronologi ketika ia yang ditampar oleh Anhar kepada Bunda Dilan. Yang kelima, jika di dalam novel memperlihatkan beberapa puisi karya Dilan pada awal cerita, sedangkan di dalam film hanya memvisualkan beberapa puisi karya Dilan di bagian prolog saja. Yang selanjutnya yaitu ketika kejadian di dalam novel yang menceritakan memperlihatkan puisi dan surat pemberian Beni, sedangkan di dalam film hanya memperlihatkan surat dari Beni saja. Selanjutnya, jika di dalam novel Dilan yang meminta izin kepada Kang Adi dan Melea saat akan tawuran, sedangkan di dalam film Dilan yang tidak meminta izin kepada Melea dan Kang Adi jika ingin tawuran. Selanjutnya, jika di dalam novel banyak mengenalkan Tante Anis, sedangkan di dalam film lebih sedikit mengenalkan Tante Anis. Selanjutnya, jika di dalam novel banyak mengenalkan Yugo, sedangkan di dalam film lebih sedikit mengenalkan Yugo. Yang selanjutnya, jika dalam novel, ayah Milea yang mengingat-ingat ketika ia memberitahukan nama ayah Dilan, sedangkan di dalam film, ayah Milea yang sudah sangat mengenal ayah Dilan. Yang selanjutnya, ketika di dalam novel lebih banyak mendeskripsikan Milea dan Yugo ketika mereka pergi berjalan-jalan sampai di mana ketika Milea yang meninggalkan Yugo di BIP, sedangkan di dalam film hanya memvisualkan adegan ketika keluarga Milea dan Yugo yang pergi ke BIP dan menonton bioskop bersama-sama. Yang selanjutnya, jika dalam novel ketika Pian yang menceritakan kronologi Dilan yang ditangkap polisi kepada Milea melalui telepon, sedangkan di dalam film ketika Pian yang menceritakan kronologi Dilan yang ditangkap polisi kepada Milea di rumahnya. Yang selanjutnya yaitu jika dalam novel Milea yang datang ke kantor polisi dan disambut oleh Pak Mujadi, sedangkan jika di dalam film Milea yang datang ke kantor polisi dan tidak menghiraukan para polisi di sana. Yang selanjutnya, jika dalam novel ketika Dilan yang sedang duduk bersama Burhan di rumah Akeo, sedangkan dalam film ketika Dilan berdiri di sebelah jasad Akeo. Yang selanjutnya, jika di dalam novel Pian dan Milea berdiri bersama menggunakan motor setelah rumah Akeo, sedangkan dalam film ketika Milea pulang dari rumah Akeo berjalan kaki dan sendirian. Yang selanjutnya, jika di dalam novel pada saat perseni warung BM ditutup, sedangkan di dalam film ketika perseni warung BM tetap buka. Selanjutnya, jika di dalam novel mendeskripsikan dengan detail acara pekan olahraga dan seni, sedangkan dalam film cukup menceritakan acara perseninya saja. Selanjutnya, jika dalam novel lebih banyak mendeskripsikan kejadian ketika Pak Dedi yang berusaha mendekati Milea, sedangkan di dalam film sedikit diceritakan kejadian ketika Pak Dedi yang berusaha mendekati Milea. Untuk adegan yang selanjutnya yaitu ketika adegan yang menjelaskan
mohon maaf, pada yang selanjutnya yaitu perubahan pada latar. Yang selanjutnya ada latar waktu yang bagian prolog. Jika di dalam novel pada Sabtu malam tanggal 25 sampai tanggal 25 bulan 1 2015 pada pukul 22:19 WIB. Sedangkan dalam film ketika hari sudah gelap di kota Jakarta pada tahun 2018. Latar tempat ketika Dilan dan Mia yang sedang makan bakso Kang Ewok. Jika di dalam novel menceritakan ketika Dilan dan Mia sedang makan di depan rumah sakit Muhammadiyah, sedangkan di dalam film adegan ketika Dilan dan Mia yang sedang makan di pinggir jalan dan juga memakan makanan pinggir jalan. Yang selanjutnya yaitu ketika latar tempat Amelia dan keluarganya sedang makan bersama dengan keluarga Tante Anis. Jika dalam novel menceritakan ketika keluarga Amelia dan keluarga Tante Anis yang sedang mengobrol di depan rumah Amelia sesudah makan bersama. Sedangkan jika di dalam film adegan ketika keluarga Amelia dan keluarga Tante Anis yang bercerita di ruang tengah dan sambil minum teh. Selanjutnya tempat kejadian Bunda yang menemui Dilan di rumah Burhan dan mengajaknya untuk berbicara di tempat makan arena panggung terbuka Dago The Huis yang berada di kawasan Taman Budaya Provinsi Jawa Barat. Jika di dalam novel menceritakan ketika Bunda, Dilan, dan Mila yang sedang duduk di kursi kayu rotan menghadap meja bundar, sedangkan di dalam film adegan ketika Bunda, Dilan, dan Mila yang sedang duduk di bangku tempat para penonton bola di gedung GBK. Untuk yang selanjutnya yaitu adegan ketika latar tempat ketika Bunda yang sedang membujuk Melea sesudah putus dengan Dilan. Jika di dalam novel di Jalan Burangrang, tepatnya di rumah makan, sedangkan jika di dalam film tepatnya di rumah Melea. Mungkin untuk pembahasannya cukup sampai di situ, dan saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu, yaitu ekranisasi yang meliputi penciutan atau penghilangan pada novel Dilan 1991 karya Pidi Baik. Ke dalam bentuk film Dilan 1991 karya Fajar Bustami, di bagian tokoh terdapat 8 tokoh yang mengalami penciutan atau penghilangan. Penciutan di bagian alur terdapat 62 alur yang mengalami penghilangan. Proses penambahan pada novel Dilan 1991 karya Pidi Baik ke dalam film Dilan 1991 karya sutradara Fajar Bustami terdapat 2 alur yang mengalami penambahan. Proses perubahan pada novel Dilan 1991 karya PDI ke dalam film Dilan 1991 karya sutradara Fajar Bustami dapat 5 tokoh hanya ditampilkan dalam novel dan film. 17 tokoh diperkenalkan dalam novelnya saja, tetapi dalam film dihilangkan. Lalu pada alur sebanyak 18 alur terjadi perubahan. Terakhir pada latar ada 5 latar yang juga mengalami perubahan. Berikut merupakan daftar pustakanya. Mohon maaf bila ada salah dari saya cukupkan sampai di sini untuk presentasinya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye semuanya.